Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Kegan Anu Kanando. Ya, atau dibilang atau bisa dipanggil Kegan. Oke, sekarang saya akan memberitahu kalian atau ya memberitahu kalian bagaimana cara bagaimana cara load balance dan apa itu load balance. Oke, yang pertama adalah apa itu load balance. Menurut kalian load balance itu apa? Jadi menurut saya load balance itu adalah pendistribusian beban traffic kepada dua atau lebih router ISP lain gitu. Jadi kalian tuh misalkan tersambung ke dua ISP. Nah, jadi kalian ingin mengarahkan DNS ini akan terhubung ke ISP ini jika digunakan, dan DNS ini akan terhubung ke DNS ke ISP yang satunya gitu ya. Ke ISP satunya dan em, ya dan ke ISP yang satunya gitu. Nah, maaf. Dan sekarang saya akan memberitahu kalian gimana cara mengkonfigurasikannya. Oke. Yang pertama saya akan memperlihatkan. Nah, saya sudah membuat saya sudah membuat suatu ya topologi, dan ini misalkan Telkom, ISP Telkom yang akan menyalurkan internet dari Telkom menuju ke router kita, dan Bisnet juga sama. Internet akan menghubungkan internet masuk ke Bisnet, lalu Bisnet akan menghubungkan internet ke router kita. Dan sekarang kita akan masuk. Jadi di dalam router kita. Nah, ini adalah router kita. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menghubungkan kedua-duanya. Kalau saya sih lebih pakai ini, menggunakan penyamaan IP address. Jadi ini dilakukan kalau misalkan kita tahu IP address-nya ya, apa yang terhubung dengan kita ya. Jadi kita samakan aja IP address-nya gitu kan. Nah, jadi ini adalah penyamaan IP address ya. Jadi ini statik. Istilahnya ini statik gitu ya. Kalau dibedakan ini statik, ya ini statik, dan DHCP itu dynamic. Ya emang dynamic gitu kan. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di topologi, Telkom menggunakan IP 10.10.10.1/30 untuk menghubungkan dari Ether 2 Telkom menuju ke Ether 1 router pribadi kita. Sedangkan Bisnet menggunakan 20.20.20.1/30 dari Ether 2 Bisnet menuju ke Ether 2 router kita. Jadi kita hubungkan kedua-duanya. Jadi seperti ini. Jika sudah, kita langsung konfigurasikan saja. Tapi sebelum itu kalian harus pastikan mendapatkan internet gitu. Dengan cara kalian pastikan dulu DNS-nya, pastikan DNS-nya jika sudah. Nah, tapi sebelum itu kalian tuh menggunakan ya menggunakan dua DNS, menggunakan dua DNS internet gitu ya. Yang pertama 888 dan 8888 dan titik 4.4.4.4 gitu ya. Jadi oke. Terus jika sudah membuat dua DNS tersebut, kita membuat ya namanya
firewall NAT. Di firewall NAT ini kita akan menghubungkan kedua-duanya, yaitu yang pertama ke ISP Telkom, yaitu menggunakan Ether 1. Jadi cara membuatnya chain source NAT dan out interface-nya adalah Ether 1. Sedangkan action-nya menggunakan Masquerade. Nah, habis itu play dan oke. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke NAT selanjutnya, yaitu source NAT, habis itu out interface-nya ke bisnet, yaitu Ether 2 dan action-nya Masquerade. Habis itu play dan oke lagi. Nah, jika sudah, kita coba cek apakah bisa ping 8888. Nah, kita sudah terhubung ke internet gitu ya guys ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat IP root-nya. Jadi IP root-nya itu oke. Jadi kita akan menambahkan root di IP root. Menambahkan, kita akan merouting gitu ya. Ya, merouting. Routing static. Kita akan merouting static. Tapi bedanya di routing static ini kita menggunakan destination address default gitu ya. Nah, setelah itu gateway-nya kita masukkan 10.10.10.10 titik 1, sorry. Titik 1/30. Tidak pakai slash, maaf. Nah, jadi ini adalah gateway yang terhubung ke Telkom gitu ya. Oke. Maaf. Selanjutnya kita membuat 20.20.20.1, yaitu gateway menuju bisnet gitu ya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat prioritasnya gitu ya. Jadi kita ingin memprioritaskan kemana gitu, ke ISP mana. Kalau saya sih ingin menggunakan prioritasnya ke 10.10.10.1 gitu ya, yaitu ke Telkom. Kita play dan oke. Seperti yang kalian lihat, flagnya AS, yaitu active static, dan kita coba ping 888. Kita coba dulu apakah terhubung. Oke, terhubung. Oke, masih terhubung. Nah, sekarang kita akan mencoba ke klien gitu ya, ke klien. Ini adalah klien kita gitu. Klien kita terhubung menggunakan network 172.16.10.0 gitu ya. Jadi dia tuh terhubung ke router kita menggunakan network tersebut. Kita langsung saja, kita akan melihat alur router kita melewati jalur mana untuk sampai ke DNS 8888 dan DNS 44444. Oke, caranya jika di virtual kita menggunakan seperti ini. Trace 8.8.8.8 min P1. Oke, kita coba. Nah, di sini terlihat bahwasanya jika kita melihat 8.8.8.8 menggunakan jalur dari 172.16.10.2 menuju 172.16.10.1, lalu melalui gateway 20.20.20.1
langsung ke internet, yaitu 192.168.32.2. Nah, selanjutnya jika kita trace ke 4.4.4.4 min P1, apa yang terjadi? Nah, dia menggunakan 10.10.10.1. Jadi router akan membagi beban trafficnya ke kedua ISP tersebut supaya traffic bisa berjalan dengan stabil gitu ya, supaya tidak ada yang berat sebelah atau apa itu segala macam, dan akan stabil. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya. Tapi jika ada yang benar, itu datangnya dari Allah dan mohon dimanfaatkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.